bahwa sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita
bergoyang bersama, katakan lai lai lai. Haleluya. Kami mau bawa hati kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kau yang lembutkan hati kami Tuhan. Kami siap terima dan sambut setiap berkat firman-Mu.
Firman-Mu yang memberikan terang bagi jalan kami Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah. Ajarkan kepada kami kebenaran Firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami pada sore hari ini Tuhan Yesus, dan juga hamba-Mu yang menjadi saluran berkat Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Biarlah Kau yang berbicara dan menyampaikan kebenaran Firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman ini kepada urapan kuasa Roh Kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sudono yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk melayani bersama-sama dengan tim musik. Terima kasih tim musik yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, mungkin ada di antara saudara yang belum mengenal saya. Ya, saya Iskandar, dipanggilnya kalau di Kudus dipanggilnya Pastor Iskandar. Dan di belakang ada istri saya, pokoknya yang paling cantik itu istri saya ya. Lihat aja di pojok sana. Dan tadi salah satu singer itu adalah anak saya yang nomor 3, Dr. William Obaja. Dan sore ini kita bersyukur karena Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan kita boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan. Dan izinkan saya menyambut saudara di dalam rumah Tuhan ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya istilahnya welcome home, selamat pulang kembali ke rumah ya. Bukan ke rumah Bapa, tetapi ke rumah Tuhan. Di tempat ini kita boleh bersuka cita karena kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita ya. Ketika kita ada di dalam rumahnya, maka Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan pencipta alam semesta ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa saudaraku yang Tuhan kasih? Dan sebelum kita lanjutkan, saya ajak saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan deklarasi firman. Mari kita berkatakan 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mungkin ini pertama kalinya kita bekerja sama untuk pelayanan ya. Tapi saya percaya ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi justru setelah ini saya berharap kita akan lebih banyak bekerja sama ya. Kapan-kapan saya akan minta Pak Sudono untuk khotbah di Kudus, Pak. Siap ya Pak ya. Tanggalnya belum tahu, tetapi saya percaya dan tidak terlalu lama ya, Pak Sudono juga akan
membagikan firman di Kudus. Nanti kapan-kapan kami juga dari Kudus akan melayani kembali di tempat ini. Tapi sebetulnya ya kerjasama itu sudah lama ya. Ini pemain keyboard kita Mas Elisa. Ini kalau saya nggak salah sudah 3 tahun lebih. 5 tahun. 5 tahun ya. Saya keliru itu kalau gitu. Bayangin saudaraku, 5 tahun ya, setiap minggu minimal 2 kali ke Kudus. Ya, karena yang sekali latihan, yang sekali untuk ibadah. Ya, dan seingat saya dalam waktu 5 tahun mungkin hanya masih hitungan jari dia tidak bisa datang dan melayani. Ya, itu pun karena alasan yang sangat jelas. Ya, waktu pemilu misalnya dia tim pemilu dia WA saya nggak bisa karena hari Minggu disuruh apel. Ya. Tapi saya bersyukur pelayanannya sungguh luar biasa. Dan kalau saya ingat 5 tahun yang lalu ya, permainan keyboardnya masih belum secanggih sekarang. Saya lihat sekarang itu sudah profesional. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mas Elisa. Saya sangat mengapresiasi. Dulu awal-awal saya minta izin sama Pak Sudono, ya Pak, kalau boleh itu ada yang bantu di Kudus. Tapi mungkin waktu itu diizinkan, tapi untuk waktu yang terbatas. Keterusan sampai sekarang Mas Elisa ternyata betah untuk melayani di Kudus. Doakan saja, siapa tahu nanti dapat jodoh di orang Kudus. Oke, puji Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dan kita akan baca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Judul firman Tuhan adalah kemenangan dalam peperangan rohani. Kenapa tidak ada peperangan rohani? Karena orang Kristen itu sudah ditakdirkan menang. Ya, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Ya. Sekali lagi saya ingin katakan lebih dari pemenang. Ya. Mari kita katakan bersama-sama, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kurang keras, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar satu hal yang sangat penting, bahwa di dalam kehidupan orang percaya ini, dunia ini bukan taman bermain. Ya, kalau falsafah Jawa mengatakan hidup itu sekedar mampir ngombe katanya. Ya, memang dalam hitungan waktu mungkin itu benar falsafah seperti itu. Tapi saya ingin katakan bahwa tidak hanya sekedar mampir minum, mampir ngombe, tetapi ada tujuan yang jelas di mana kita akan menghadapi medan peperangan. Ya, di mana kadang-kadang mungkin kita sendiri jadi bingung. Orang Kristen katanya penuh dengan kuasa, kok hidupnya masih banyak pergumulan, banyak tantangan, masih banyak hal-hal yang membuat hidup ini kayaknya berat. Ya, bahkan di beberapa tempat mungkin gereja-gereja dianiaya dan sebagainya. Ya, bagaimanapun juga itulah saudaraku yang namanya medan peperangan. Ya, karena sejak saudara lahir baru, ya, iblis itu melihat saudara itu sebagai orang yang harus dihancurkan, harus dimusuhi, harus dijatuhkan. Ya, itu sebabnya iblis dengan segala cara berusaha menjebak saudara dan saya supaya kita tidak bisa melanjutkan misi ataupun tugas yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Namun demikian saudaraku yang Tuhan kasihi, kita percaya, kita akan baca dulu Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, pelan-pelan tapi dengan suara yang keras. Usahakan supaya saudara mendengar suara saudara sendiri. 1, 2, 3.
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Amin. Paling bawah tadi untuk semua orang kudus, tapi ini bukan kota kudus ya maksudnya ya. Ini orang kudus maksudnya dalam pengertian orang percaya untuk saudara dan saya. Ya. Jadi kita diminta berdoa dalam permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang kudus. Maksudnya bukan orang dari kota Kudus, tetapi doakan orang-orang yang dipakai Tuhan. Ya, doakan Pak Sudono. Ya, jadi jangan lupa setiap pagi kalau saudara berdoa, setelah saudara mendoakan keluargamu, doakan Pak Sudono dan keluarganya supaya apa? Supaya dilindungi Tuhan, supaya dipakai Tuhan. Dan bukan hanya itu, mungkin saudara teringat ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang pernah ada saudara kenal, yang mungkin saudara pernah ketemu, ya, atau setidak-tidaknya mungkin saudara pernah dengar, ya. Apalagi kalau barangkali dia sedang ada dalam masalah, doakan dia dengan tidak putus-putusnya. Ya, percayalah saudaraku bahwa doa itu tidak akan sia-sia. Jadi apa yang saudara doakan, ya, saya percaya itu akan membuat Pak Sudono jadi kuat untuk melayani Tuhan. Dan kalau Pak Sudono kuat melayani Tuhan, saudara juga yang akan menerima keuntungan, ya, dari kekuatan seorang hamba Tuhan. Ya, maka jemaat juga akan mendapatkan berkat. Jadi itu sebabnya kita perlu mendoakan orang kudus. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak saudara belajar lagu baru. Ya, lagu ini saya yakin benar-benar baru karena lagu ini saya yang menciptakan sendiri. Ya, dari hikmat yang Tuhan berikan sudah lama sebetulnya, sudah barangkali ada 8 tahun yang lalu. Ya. Tapi setiap pagi kalau saya bangun tidur, ya, saya sering menyanyikan lagu ini. Selamat pagi, Bapakku di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Hari ini ku akan berjalan bersamamu dalam kemenangan. Bapa, besar anugerah-Mu, Yesus, sungguh besar kasih-Mu. Roh Kudus, Engkau menolongku
bersamamu aku pasti menang. Amin saudara. Bersama Tuhan kita pasti menang. Karena apa? Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang gembala yang baik. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Apalagi kita punya Yesus Sang Juru Selamat yang sudah rela mengorbankan dirinya, nyawanya saja Dia berikan. Apalagi cuma sekedar menolong saudara dan saya. Pasti Yesus akan lakukan sesuatu yang dahsyat, yang besar di dalam hidupmu. Apalagi kita juga punya Roh Penolong, Roh Kudus yang selalu siap sedia untuk menolong. Bahkan di masa-masa sulit, di masa-masa saudara mungkin ada di dalam keadaan terjepit, ya, jangan putus asa. Ya, ada Roh Penolong, ada Roh Kudus yang akan selalu memberikan kekuatan kepada saudara. Ya, bahkan ketika Tuhan Yesus katakan, kalau kau suatu hari nanti ya ditangkap, ya, dipaksa untuk menyangkal Yesus, jangan takut. Ya, karena apa? Karena kita punya Roh Penolong, punya Roh Kudus, ya, dan bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Jadi kita bersyukur Rasul Paulus mengajarkan bahwa kekuatan manusia tidak cukup untuk menghadapi kuasa kegelapan. Tidak cukup. Ya. Kuasa yang ada di dalam saudara itu tidak cukup untuk menghadapi kuasa kegelapan. Kita butuh sesuatu yang lain yang Tuhan sediakan, yaitu senjata perlengkapan senjata Allah. Jadi untuk menang kita harus bersandar sepenuhnya pada perlengkapan ilahi. Sepenuhnya. Tadi itu sebabnya kalau saudara lihat di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 tadi, setidaknya 2 kali kita ketemu kata sepenuhnya. Ya, jadi seutuhnya, bukan hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang hidup di abad ke-15, ya, seorang yang terkenal sebagai tokoh reformasi gereja, Martin Luther. Ya, karena jasa Martin Luther inilah gereja-gereja Protestan itu dipisahkan dari gereja Katolik yang waktu itu berkuasa untuk semua gereja, ya. Tetapi ada hal-hal yang dinilai oleh Martin Luther itu mulai menyimpang dari Alkitab, ya. Lalu dia mengadakan acara protes. Itu sebabnya disebutnya Protestan, ya, Kristen Protestan, ya. Itu istilah itu muncul karena tokoh yang bernama Martin Luther ini. Dia katakan, jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, perjuangan kita pasti kalah. Jadi dengan kata lain, saudaraku, ini bukan sekedar kata-katanya Martin Luther, tetapi dia mengambil dan menyimpulkan dari Alkitab bahwa kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Ya, jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, ya, karena pasti kalah. Ya, saudara justru akan jadi babak belur kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kekuatan manusia yang cukup. Nah, pertanyaannya, kekuatan ilahi nyata ketika kita, ada 3 hal yang kita akan belajar pada sore hari ini. Yang pertama adalah kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itu tadi di dalam Efesus pasal yang ke-6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi perhatikan, Paulus tidak berkata jadilah kuat dalam dirimu. Ya, kamu kan sudah lebih dari pemenang, jadi kamu andalkan dirimu sendiri. Tidak seperti itu, saudara. Bahkan juga bukan kuat dalam koneksi, atau mungkin kuat dalam uang. Barangkali ada di antara saudara yang uangnya banyak, ya, jadi mengandalkan uang tidak bisa, saudara. Tahukah saudara bahwa orang yang
kaya itu juga punya pergumulannya sendiri. Jangan dikira orang kaya itu enak, uangnya banyak. Memang dari sisi keuangan dia kaya dan dia tidak kekurangan uang, tetapi ada sisi-sisi lain dari kehidupnya yang tidak bisa digantikan dengan uang. Ya, contoh misalnya, mungkin saudara pernah mendengar, tapi itu sudah lama. Ya, barangkali kalau orang zaman sekarang tidak tahu nama ini. Dulu ada yang namanya Onassis, raja minyak, orang Amerika kaya raya sekali. Ya, kenapa dia kaya dari minyak? Dan dia menemukan ladang minyak, lalu minyaknya itu dijual, dan tidak hanya itu, dia beli minyak dari negara-negara lain dan dijual lagi. Jadi dia menjadi orang yang kaya, sangat kaya. Ya, bahkan boleh dibilang mungkin pada zaman itu orang terkaya di dunia. Ya. Dia punya seorang putri namanya Christina Onassis. Christina Onassis ini banyak orang berpikir, wah pasti hidupnya luar biasa. Bapaknya orang terkaya di dunia, ya pasti dia punya kekayaan dan dia mewarisi kekayaan ayahnya. Tapi suatu hari dia ditemukan meninggal karena overdosis. Dan setelah diselidiki ternyata dia mengalami depresi, mengalami ketergantungan obat, sehingga akhirnya diminum sedikit nggak mempan, ditambah lagi sampai akhirnya kelebihan dosis dan meninggal. Ya. Banyak orang berpikir kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak bisa kuat hanya karena Tuhan, ya. Tapi kuat di dalam Tuhan. Ini yang kita harus belajar, saudara. Ya. Jadi hari ini saya percaya, ya di Ngandong ini, kalau ketika firman ini diberitakan, tadinya mungkin ada jemaat yang sudah lemah, ya sekarang diingatkan oleh firman Tuhan, jadilah kuat, ya di dalam Tuhan, ya maka saudara yang kalah akan jadi menang, yang tadinya terikat jadi bebas. Ya, jadi kalau saudara percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi sumber kekuatan kita bukanlah talenta ataupun pengalaman, melainkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Sebentar. Saya bilang jejak. Ya, sumber kekuatan utama kita bukanlah talenta atau pengalaman, melainkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saya percaya seperti Mas Lisa mungkin punya talenta musik, punya bakat main musik, ya. Tapi saya percaya bukan hanya itu yang menjadi kekuatan Mas Lisa, ya. Tetapi kuasa Tuhan yang menyertai dia, sehingga setiap kali Mas Lisa main keyboard, ya, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang ikut bekerja, sehingga apa yang dia lakukan itu bisa membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah jemaat. Menjadi kuat di dalam Tuhan berarti mengakui kelemahan diri dan bergantung sepenuhnya pada otoritas Kristus. Ya, jadi kita harus mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, saya memang lemah, saya tidak berdaya ini. Sekali waktu saya menghadapi pergumulan yang sangat berat, ya, saya sudah hampir menyerah dan puji Tuhan, ya, ketika datang pada Tuhan, ya, saya nyanyikan lagu yang tadi itu. Selamat pagi Bapakku di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Lagu itu, pujian itu membawa suatu kekuatan yang baru di dalam hati saya, ya, dan saya percaya saudara juga akan mendapatkan kekuatan yang sama kalau saudara bangun pagi hari lalu memuji Tuhan, ya, sembah Dia, datang pada Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, ya. Di Kudus saya dorong jemaat untuk mengikuti program SMA suka membaca Alkitab setiap hari, ya. Ada jatah renungan, ada
jatah 2 pasal perjanjian lama, ada sebagian 1 pasal atau kadang setengah pasal perjanjian baru, ya, Mazmur dibaca setahun itu 2 kali, ya, dan Amsal 3 kali. Jadi kalau saudara mengikuti program SMA-nya WTC, ya, itu saudara akan menyelesaikan seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu perjanjian lama 1 kali, perjanjian baru 1 kali, Mazmur 2 kali, lalu Amsal 3 kali dalam setahun, ya. Dan itu diperkirakan cukup setidaknya untuk jatah kita hari itu, ya. Jadi ibaratnya itu menu sarapan pagi secara rohani yang kita dapatkan dari Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita kuat di dalam Tuhan, ya. Akui segala kelemahanmu, ya, akui segala kekuranganmu di hadapan Tuhan, ya. Minta ampun atas segala dosa dan kesalahanmu, ya. Lalu minta kekuatan yang baru, ya, bergantung sepenuhnya pada otoritas Kristus, ya. Karena sekali lagi peperangan rohani itu dimenangkan oleh kuasa Tuhan, bukan oleh karena kekuatan diri kita sendiri. Dengarkan ini, mungkin saudara pernah membaca kisah ketika bangsa Israel berperang melawan orang Amalek. Ketika terjadi peperangan, Yosua yang memimpin peperangan, Musa naik ke atas gunung dan berdoa. Ketika Musa mengangkat tangan, orang Israel menang, ya. Bangsa Israel bisa menang atas musuh-musuhnya. Tapi lama-lama kan capek angkat tangan, ya. Karena capek, Musa turunkan tangannya, dan ternyata setelah tangannya diturunkan, bangsa Israel kalah, ya, mulai terdesak. Orang Amalek justru jadi menang. Kenapa, saudaraku? Karena kuasanya ada di tangan Musa. Jadi kemenangan itu bukan tergantung pada pedang. Kemenangan itu bukan tergantung pada kekuatan pasukan, tapi kemenangan itu tergantung hadirat Tuhan yang ada di atas gunung, dan itu dinyatakan oleh tangan Musa. Itu sebabnya kalau saudara baca kisah peperangan itu, akhirnya Harun yang ada di sebelahnya itu menopang, ya, sehingga tangan Musa itu tetap terangkat ditopang oleh Harun dan Hur yang bersama-sama dengan Musa pada waktu itu, ya. Jadi tangan Musa tetap bisa terangkat, orang Israel menang perang sampai akhirnya orang Amalek itu dihabisi. Jadi itulah kisah yang ada di dalam Alkitab, yang tidak hanya sekedar cerita, tetapi itu membawa suatu pelajaran bagi kita bahwa di dalam kita melakukan peperangan rohani, kita harus mengandalkan hadirat Tuhan. Kita harus mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Mungkin ada di antara saudara di sini yang sudah capek karena berjuang sendiri. Tuhan berkata hari ini, berhenti andalkan kekuatanmu sendiri, andalkan kekuatan yang dari Tuhan. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Misalnya saudara punya HP yang paling canggih, ya, saya nggak tahu sekarang HP mana yang paling mahal. Mungkin dari iPhone, Apple itu, ya, ada yang harganya 17 juta, bahkan 25 juta, bahkan sampai ada yang 50 juta, ya, luar biasa, ya. Tapi kalau dibawa ke Ngandong, tadi saya sampai Ngandong nggak ada sinyal. Sinyalnya kembang kempis, kadang muncul, kadang enggak, ya. Itu wah, saya waktu lihat HP, iya ya, ternyata kita kalau kita mengandalkan Tuhan hanya kadang-kadang saja, ya, ibaratnya seperti ini. Kadang-kadang Tuhan muncul, kita menang, dapat sinyal, tapi kadang-kadang Tuhannya hilang, ya, kita nggak dapat sinyal, blank, ya, sehingga saudara kirim pesannya tidak akan terkirim. Saudara mau cari sesuatu nggak bisa buka, ya, kenapa? Karena tidak ada sinyal, tidak ada koneksi dengan
dengan sinyal yang bisa membuat HP kita berfungsi. Nah, di dalam hidup ini Tuhan juga bisa diibaratkan seperti itu. Ya. Saudara, dengan Tuhan itu jangan hanya timbul tenggelam, jangan hanya kadang connect, kadang enggak. Kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Karena Yesaya mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Itu sebabnya katakan pada kiri kananmu, kuat di dalam Tuhan. Ya. Ayo jangan ragu-ragu, katakan sekali lagi, kuat di dalam Tuhan. Itu yang akan membuat engkau semangat di dalam Tuhan, dan pada akhirnya saudara akan menang di dalam peperangan rohani. Jadi judul firman Tuhan, kemenangan dalam peperangan rohani, itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Ya. Lalu kemenangan dimulai saat kita berhenti. Berhenti apa sebenarnya? Berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bukan berhenti mengandalkan Tuhan. Ya. Kemenangan itu dimulai saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku memang tidak berdaya. Aku tidak mampu Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini. Berikan aku kekuatan yang baru. Yang kedua, saudara, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan seluruh, bukan sebagian. Paulus tidak berkata pilih yang kamu suka. Banyak orang Kristen pilih-pilih. Oh, saya mau keselamatan, saya butuh supaya apa? Nanti kalau mati masuk surga. Puji Tuhan. Oh, saya mau berkat, saya mau hidup saya diberkati. Tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Ya nggak bisa seperti itu, saudaraku. Kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Mungkin ada di antara saudara yang, oh saya mau mujizat, saya punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, saya mau mujizat, tapi saudara malas untuk berdoa. Ya nggak bisa, saudara. Ya nggak ada rumusnya seperti itu. Mungkin saudara minta didoakan, boleh, tetapi kita harus punya kerinduan untuk minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan sesuatu. Kita percaya ketika kita berdoa ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Mungkin ada orang yang mau menang tapi tidak mau disiplin rohani, tidak mau menjaga kekudusan di dalam hidupnya, sehingga akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Ya. Percayalah saudaraku bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya orang yang tadinya hidup kudus lalu tiba-tiba jatuh dalam dosa. Nggak ada seperti itu. Saya yakin tidak ada. Yang ada adalah mungkin rohaninya merosot sedikit demi sedikit tanpa dia sadari. Ya, mulai biasanya saya pernah diskusi dengan seorang hamba Tuhan. Ketika itu ada berita seorang hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Ya, saya bertanya, kok bisa ya? Seperti itu. Ya. Lalu hamba Tuhan itu menjawab pertanyaan saya. Coba kamu cek, masih saat teduh nggak setiap hari? Masih berdoa nggak setiap hari? Masih baca Alkitab nggak setiap hari? Masih berjaga-jaga nggak dia setiap hari? Dia hamba Tuhan itu katakan, saya yakin pasti sudah bolong-bolong, pasti sudah kadang-kadang baca, kadang-kadang pasti sudah bolong-bolong, kadang doa, kadang pasti sudah bolong-bolong, kadang saat teduh, kadang. Jadi mungkin ada benarnya juga, ya. Karena Alkitab katakan seluruh perlengkapan itu harus kita pakai supaya kita bisa menang di dalam peperangan rohani.
Saudara bisa baca itu ayatnya, hurufnya agak kecil. Bisa ya? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kebenaran untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Itu sebabnya Paulus berkata seluruh perlengkapan senjata Allah kita harus pakai. Bukan hanya sebagian, bukan hanya setengah, tetapi seluruhnya. Ya, katakan sekali lagi, seluruhnya. Lebih keras lagi, seluruhnya. Ya. Nah, kenapa saudaraku? Karena musuh itu cari celah kecil. Iblis itu nggak perlu pintu yang besar seperti pintu masuk gereja ini. Ya, saudara, kasih celah sedikit aja, dia bisa menerobos masuk dan dia bisa mengacaukan kehidupan kita. Mungkin cuma sedikit kompromi, ya, dengan dosa. Mungkin sedikit kepahitan. Ya. Oh Tuhan, saya tuh jengkel sama orang itu. Sama orang lain saya nggak apa-apa, tapi sama yang satu itu, wah jengkelnya luar biasa. Ini juga jelas, saudara, kalau seperti itu. Ya, ada sedikit kepahitan di dalam hati, ya, mulanya sedikit tetapi tanpa disadari itu akhirnya tambah lama tambah besar. Dan kalau sudah kepahitan seperti itu, apa akibatnya, saudara? Konon katanya kalau orang punya kepahitan itu ujung-ujungnya sakit kanker. Jadi hati-hati, saudara. Ya. Soal kepahitan itu mungkin seperti tadi dikatakan, cuma sedikit, saya cuma kepahitan sama satu orang, sama yang lain saya baik-baik saja. Ya, nggak bisa seperti itu, saudara. Ya. Karena sedikit kepahitan itu akhirnya membuka celah dan iblis bisa pakai celah itu jadi akses melakukan serangan di dalam kehidupan kita. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Ada ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang ini penting, saudara. Kenapa? Karena ini mencegah kalau celana kita ini longgar, ya, kalau nggak ada ikat pinggang bisa melorot, saudara. Dan kalau melorot itu bisa nyerimpeti. Bukan cuma nyerimpeti, kalau celana melorot itu ada yang lebih berbahaya lagi, saudara. Karena yang di balik celana itu bisa kelihatan orang jadi malu, kan? Ya, jadi itu sebabnya kita perlu ikat pinggang kebenaran. Ya. Tanpa kebenaran hidup ini jadi longgar. Ya. Hidup ini jadi tidak punya kekuatan. Ya. Mungkin dunia ini yang penting pintar, yang penting pintar pasti berhasil. Ya, itu sebabnya banyak orang karena saking pinternya lalu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, merugikan negara dan sebagainya. Itu karena saking pinternya, ya, dia melihat celah dan dia manfaatkan itu. Tapi Tuhan berkata yang penting benar, yang penting hidup benar di hadapan Tuhan, ya, berikat pinggangkan kebenaran. Lalu yang kedua, baju sirah keadilan, ya. Iblis suka menyerang hati. Itu sebabnya kita harus melindungi hati. Ya, baju sirah itu kalau
gambarkan itu sebagai gambar tentara Romawi yang ada di gambar di atasnya itu. Baju sirah itu adalah untuk melindungi daerah hati, ya. Karena hati manusia itu seringkali digambarkan di sini, ya. Jantung itu yang sering digambarkan sebagai hati, ya. Padahal kalau bahasa Indonesia jantung ya jantung, hati ya beda. Kalau bahasa Inggris sama, ya. Kata yang dipakai untuk jantung dan hati itu sama, ya. Tapi bahasa Indonesia punya kata yang berbeda. Tapi ahli-ahli psikologi mengatakan yang berbeda. Hati itu bukan di sini, hati itu ada di sini, ya. Jadi kalau orang sakit hati, memang yang terasa mencekam itu di sini, tapi sebetulnya hati bukan di sini. Hati itu ada di dalam otak kita. Itu kalau menurut ahli psikologi, ya. Tapi baju sirah ini menggambarkan bahwa kita harus melindungi hati kita. Jangan sampai kita jadi orang yang mudah merasakan kepahitan. Ya, jaga hati, ya. Amsal katakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Jadi kita harus jaga hati ini dengan baik, ya. Ketika suatu hari mungkin saudara mengalami luka hati, ya, kecewa, ada kepahitan, jangan berhenti sampai di situ. Segera sadari, Tuhan, aku mau pakai baju sirah keadilan, ya. Jaga hatiku Tuhan. Jangan sampai hati ini kepahitan, ya. Kita mau hidup benar dengan menjaga hati tetap kuat. Lalu yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya siap bergerak, ya. Jangkau orang-orang yang ada di luar gereja, ya. Orang Kristen jangan cuma duduk-duduk di gereja setiap minggu, ya. Kita dipanggil untuk membawa kabar baik. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita harus bersiap untuk jadi garam yang akan membawa suasana yang menyenangkan buat lingkungan di mana kita berada. Kita bisa membawa garam itu juga berfungsi untuk mencegah kebusukan. Kita jadi orang Kristen yang akan membawa kabar baik, yang akan membawa suasana yang kondusif, yang suasana yang membangun dimanapun kita berada. Orang Kristen harus dikenal sebagai orang yang luar biasa karena kebaikan hatinya, ya. Karena pas berbaju sirahkan keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan damai sejahtera. Lalu yang berikutnya, perisai iman, ya, fungsinya memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api itu apa? Panah api itu adalah pikiran-pikiran yang negatif yang muncul di dalam otak kita, ya. Mungkin suatu saat iblis berkata, kamu gagal, kamu nggak berhasil, gerejamu nggak bertumbuh. Saya pernah mengalami serangan seperti itu. Tapi kemudian berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan, ya inilah kami, gereja kami seperti ini. Tapi kalau Tuhan izinkan, suatu hari Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa baru, Tuhan akan bangkitkan kembali gereja ini sehingga gereja ini akan bertumbuh dan berkembang, ya. Jadi kesempatan sore hari ini kenapa kami datang ke Ngandong ini, ya, bukan semata-mata karena saya kenal Pak Sudono, ya, meskipun itu juga salah satu sebabnya, tetapi sebab yang paling utama adalah kami ingin membawa anak muda ini supaya melayani Tuhan, ya, belajar untuk membagikan hidupnya tidak hanya di gereja tetapi di tempat-tempat lain juga, ya. Salah satunya kita bawa ke tempat ini, dan saya berharap suatu hari nanti Ngandong juga melakukan hal yang sama, ya. Mungkin Pak Sudono sendiri yang datang nggak apa-apa, puji Tuhan, ya, ada tim musik yang akan melayani. Tapi seandainya ada saudara yang bisa main musik dan mau ikut melayani di Kudus, mari silahkan datang dan ikut bersama-sama melayani Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya ada kerjasama
antar gereja, sehingga akhirnya nanti gereja di Ngandong akan bertumbuh, gereja di Kudus juga akan bertumbuh. Kalau sama-sama bertumbuh, kita semua jadi happy, kita semua akan jadi semangat untuk melayani Tuhan, ya. Tapi jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu menusuk dan melukai kita, ya. Kamu tidak layak, ya. Tuhan sudah tinggalkan kamu, ya. Tapi iman berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan? Tidak ada. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada apapun atau siapapun yang akan menjadikan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Sama seperti kalau barangkali saudara mengenal komputer, bagi saudara-saudara yang sudah lanjut usia lansia, mungkin ilustrasi ini kurang berarti, tapi bagi anak-anak muda pasti ngerti, ya. Komputer itu punya program yang namanya antivirus. Virus bisa datang dan menyerang kapan saja, mungkin lewat program, mungkin saudara baca berita dan sebagainya, salah klik, ya, akhirnya virus datang menyerang. Nah, antivirus itu gunanya untuk mendeteksi, ya, kalau itu program itu sifatnya merusak, maka itu harus dicegah, harus dibersihkan, ya. Hapus. Perintahnya, setiap kali ada pikiran jahat, iman akan berkata hapus, ya. Karena apa, saudaraku? Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setiap kali ada ketakutan masuk ke dalam hati kita, kita akan dengan iman kita katakan hapus, ya. Jangan biarkan itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita, ya. Bahkan setiap apapun kebohongan iblis yang ingin memutarbalikkan firman Tuhan, ya, kita harus dengan iman katakan hapus. Ini bukan firman Tuhan. Hati-hati, saudara, karena iblis itu pintar, ya. Saudara kalau perhatikan di kitab Kejadian, bagaimana Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, itu karena pinternya iblis, ya. Tuhan berkata, jangan kau makan buahnya. Di tengah Taman Eden itu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Tuhan berkata kepada Adam, ya, di tengah taman itu ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kamu jangan makan buah itu, karena pada hari kamu memakannya, kamu akan mati, kata firman Tuhan. Tetapi iblis memutarbalikkan, ya. Bukankah Tuhan berkata, jangan kamu raba buah itu, ya. Yang Tuhan larang kan jangan makan buahnya, tapi iblis hanya diputarbalikkan, jangan kamu raba. Nah, rupanya kita berandai-andai, ya, karena di Alkitab tidak ada. Kita berandai-andai. Mungkin Hawa waktu itu berpikir, tuh kata Adam saya nggak boleh makan, tapi kata iblis ngeraba aja nggak boleh. Berarti apa? Berarti saya boleh meraba, tapi nggak boleh makan. Ini kan sudah sebuah celah, saudara, ya. Mungkin asalnya begitu, ya. Lalu Hawa mulai meraba buah itu, ya, dilihat-lihat, oh ya kok baik, ya. Apalagi itu mendatangkan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sehingga akhirnya tergoda dan jatuh dalam dosa. Jadi itu contoh bagaimana kita harus memakai perisai iman itu untuk menolak segala kebohongan iblis. Lalu yang berikutnya, terimalah ketopong keselamatan. Apa ya ketopong keselamatan? Ketopong itu seperti helm, ya, pelindung kepala, ya. Di gambar di atas itu ada seperti helm terbuat dari besi, ya, tapi itu membuat seorang prajurit itu jadi berat. Karena apa? Karena kepalanya harus pakai
topi yang terbuat dari besi, ya, dan itu akan melindungi kepalanya dari tusukan pedang. Goliat juga pakai ketopong seperti itu, tetapi mungkin dia lupa bahwa di ketopong itu ada lubang untuk mata, dan di celah itulah Daud dengan alih-alihnya bisa merobohkan Goliat. Tapi bagaimanapun juga ketopong ini memang fungsi utamanya adalah melindungi kepala orang yang memakai ketopong itu. Ya. Jadi ini menggambarkan bagaimana kita harus menjaga pikiran kita. Kenapa saudaraku? Karena peperangan terbesar itu sering terjadi di pikiran. Dan lewat pikiran inilah iblis berusaha untuk memasukkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan lewat pikiran inilah kita dibawa kadang-kadang jadi kalah karena ketopong keselamatan itu tidak melindungi kita dengan baik. Dan itu akhirnya membuat seseorang itu merasa ketakutan, cemas, khawatir. Ya, ini yang harus dihindari. Ya. Tapi keselamatan itu mengingatkan bahwa aku adalah milik Kristus. Ya. Dan ketopong itu akan melindungi kita, dan kita percaya bahwa ketika kita mengenali dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Dan yang terakhir, ini satu-satunya perlengkapan senjata untuk menyerang. Ya. Kalau tadi ikat pinggang, kasut, ya, baju sirah, ketopong itu sifatnya untuk melindungi, untuk bertahan. Tetapi yang bisa dipakai untuk menyerang adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Ini satu-satunya yang dipakai untuk menyerang. Saudara mungkin ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis, ya, ubahlah batu menjadi roti, ya. Dan Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Enggak pakai debat panjang lebar, saudaraku. Ya, iblis serang dengan pencobaan, Yesus menjawab dengan firman. Ya. 3 kali ya, iblis mencoba untuk mencobai Yesus. Ya, tetapi 3 kali juga Yesus memakai firman untuk menjawab serangan iblis itu. Ya. Dia selalu katakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ya, itu sebabnya kita juga harus belajar, saudara, pada sore hari ini, katakan ada tertulis. Ya, saat sakit menyerang, saudara katakan ada tertulis, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Ya, dan saudara harus belajar seperti itu, saudara. Mungkin suatu saat saudara mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, ya, saat miskin menyerang, ya, ada tertulis, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku. Ya. Mungkin suatu hari saudara merasa takut, ya, entah takut setan, ya, bisa jadi, atau takut masa depan. Ya. Katakan ada tertulis, Tuhan beserta. Ya, jadi sekali lagi kita harus belajar untuk memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah menyediakan perlengkapan senjata rohani, kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, keselamatan, dan firman untuk melindungi setiap bagian hidup kita. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan tersebut, bukan hanya sebagian. Sekali lagi saya mau katakan harus dipakai seluruhnya, ya. Jangan hanya sebagian. Dan firman Allah adalah senjata penyerang yang mampu mematahkan
setiap argumentasi dan tipu daya iblis. Ya. Jadi kita harus pakai firman. Itu sebabnya saudaraku, sekali lagi saya mau menghimbau saudara, saya nggak tahu jemaat di tempat ini apakah sudah setia membaca firman. Kalau belum, ayo ya, perlengkapi dirimu dengan firman ya, supaya kita bisa menjawab semua masalah itu dengan pedang roh ya. Itu adalah senjata yang kita pakai untuk melawan tipu muslihat iblis. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, konsisten dalam doa. Ini penting saudara. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tanpa doa maka semua perlengkapan senjata rohani yang tadi kita sudah bahas di poin yang kedua itu cuma pajangan. Tanpa doa, pedang tetap ada di dalam sarung, tapi tidak bisa dipakai untuk menyerang musuh. Ya. Tanpa doa kita tidak tahu strategi Tuhan, ya. Sehingga akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk mengalahkan musuh. Ya. Sebaliknya doa akan membuat kita peka, ya. Kita sadar, oh Tuhan buka jalan. Ya. Ketika kita berdoa, Tuhan buka jalan. Ya. Ketika kita berdoa, kita tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara, tentara zaman sekarang mungkin ada di antara saudara yang saat-saat ini masih mengikuti perang Amerika dan Israel dengan Iran. Ya. Tahukah saudara bahwa peperangan modern itu sangat membutuhkan komunikasi, dan itu dibantu dengan satelit yang ada di luar angkasa. Ya. Butuh komunikasi. Ya. Seandainya tanpa sinyal seperti di Ngandong ini, ya, pasti tentara Amerika juga kalau ditaruh di Ngandong bingung. Karena perintah dari markas besar tidak bisa diterima, sehingga akhirnya mereka kebingungan. Tapi mereka punya cara yang lain, tidak hanya mengandalkan sinyal HP, tetapi mereka punya cara bagaimana berkomunikasi di antara pasukan itu. Jadi itulah perang modern. Dan sebetulnya perang modern ini belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita dapat instruksi dari Tuhan. Lakukan ini. Nah, lewat doa kami dapat perintah pergi ke Ngandong, ya, berkati Ngandong, ya, supaya Ngandong juga bangkit. Ya, pada gilirannya nanti Ngandong akan membangkitkan juga Kudus. Ya. Lewat doa kita dapat kekuatan yang baru. Ya. Kita sama-sama berdoa. Ya. Jadi yang dari Kudus jangan lupa doakan Ngandong supaya Ngandong juga semakin semangat, dan sebaliknya yang di Ngandong jangan lupa doakan kami yang ada di Kudus supaya kami juga tetap semangat dan melayani Tuhan. Ya. Jadi lewat doa saya percaya ada banyak orang kuat di gereja. Ya. Kita percaya, kita teriak haleluya, tidak hanya sekedar teriak, tetapi ada kekuatan yang baru. Ya. Ada semangat yang baru lewat doa. Ya, jadi hari ini untuk poin yang ketiga ini Tuhan memanggil gereja untuk kembali berdoa. Ketika gereja berdoa, rantai dipatahkan. Ketika gereja berdoa, pintu penjara dibuka. Ketika gereja berdoa, mujizat terjadi. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasihi. Dan yang terakhir, saudara, sebagai ilustrasi, ada seorang tentara
yang sedang berperang di medan perang. Ya. Dia sudah punya pelindung, ketopong keselamatan sudah pakai. Ya. Rompi anti peluru, baju sirah itu kalau zaman sekarang rompi anti peluru. Ya. Sudah pakai. Ya. Kasut kerelaan memberitakan Injil, kalau sekarang sepatu. Ya. Tentara itu pakai sepatu supaya apa? Supaya kakinya tidak terluka, ya, kena batu. Sudah lengkap, pakai senjata sudah punya, dia sudah punya pistol, sudah punya senapan mesin, semuanya sudah lengkap, bahkan mungkin juga punya granat untuk menghancurkan musuh. Tapi waktu dia berjaga, ketiduran. Nah, waktu dia tidur, musuh datang diam-diam dan menyerang. Nah, yang jadi masalah bukan karena perlengkapannya kurang, ya, tapi karena tidak waspada. Itu sebabnya, saudaraku, banyak orang Kristen juga seperti itu. Sudah lama di gereja, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi rupanya lengah, tidak berjaga-jaga. Itu sebabnya Tuhan berkata pada sore hari ini, bangun, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdoalah. Ya, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, dan pada gilirannya kita akan menang di dalam peperangan. Jadi ada 3 hal yang kita belajar pada sore hari ini. Yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Lalu yang ketiga, konsisten dalam doa. Kalau saudara lakukan 3 hal ini, saya percaya kita akan menang di dalam peperangan. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Kau sampaikan bagi kami semua pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya kami tidak akan kalah, kami tidak sendiri, kami akan berperang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bahkan firman-Mu katakan Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Tuhan, kuatkan kami kembali Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya kelemahan. Aku tidak mampu mengatasi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini. Aku menyerah Tuhan. Aku butuh kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Tolong aku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami, yang akan memberikan kami kekuatan yang baru, dan kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada para saudara. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita mau satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini buat setiap berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami, setiap berkat yang boleh Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, agar setiap kami boleh mengelola setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh memperluas pekerjaan pelayanan di tempat ini Tuhan, dan boleh jadi berkat buat tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita iringi dengan pujian
Tuhan. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, luar biasa sore ini diberkati Tuhan, katakan amin. Ya, terima kasih sebelumnya untuk pelayanan yang luar biasa tim GPI sama Yoga, Pak Iskandar, Bu Lisa dan kawan-kawan semua. Luar biasa hari ini kita sangat diberkati oleh pelayanan bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betul apa yang disampaikan ini bukan awal dan akhir, tapi dari permulaan dan ke depan itu kita lebih pererat lagi kerjasama kita saling menjadi berkat satu sama lain. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari GPI Samawi Megah. Terima kasih sekali lagi. Sebelum ini nanti syafaat. Jasuti ya, doa syafaat belum ya tadi ya, belum syafaat, doa syafaat, kemudian saya akan sampaikan warta, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Iskandar untuk menyampaikan sedikit sepatah beberapa kata dan dilanjutkan dengan doa berkat gitu ya Pak Iskandar. Saya akan menyampaikan ke warta jemaat bahwa untuk kegiatan gereja kita selama seminggu ini berjalan seperti biasa. Malam minggu kita ada cancel dan latihan musik untuk persiapan ibadah, dan hari Minggu ibadah raya seperti biasa. Jadi berjalan normal seperti biasa. Dan puji Tuhan, sebetulnya hari ini saya tadi agak telat karena ada acara yang bersamaan dengan acara di Pati, dan sampai jam 3 kurang berapa detik nanti baru sampai. Tapi ya puji Tuhan, dalam hati saya berpikir besok itu saya kudu iso. Jadi saya dalam hati berkeyakinan besok saya kudu iso sampai di gereja dan tidak telat. Jadi tadi malam saya sharing dengan Pak Pri, kalau niat saya besok itu ke gereja Pak Pri, pasti Tuhan itu buka jalan. Gak tahu, pokoknya ya bisa, iso kudu iso. Dan puji Tuhan hari ini bisa. Itu bagi saya sebuah mukjizat, karena bagi saya itu besok kemungkinan itu saya nggak bisa ikut ibadah, padahal teman-teman GPI sama Megah ke ngantuk. Dalam hati saya terus berdoa, Tuhan pokoknya nggak tahu, pokoknya cara Tuhan saya nggak bisa ngatur ini. Acara jam 11 pertemuan, karena ini hubungannya dengan pembangunan, jadi saya Pak Dono harus ikut, nggak boleh izin, karena saya sebagai ketua pembangunan ada revitalisasi sekolah, jadi lumayan 1,4 miliar itu anggarannya, jadi saya pokoknya harus ikut. Jadi itulah perjalanan bersama Tuhan saya ngalir, dan akhirnya puji Tuhan kalau bisa ya, acara bisa saya ikuti dan pelayanan di gereja juga bisa jalan. Jadi tadi malam saya kesaksian dengan Pak, secara manusiawi gak nyangka, nggak mungkin ya, telat pasti, tapi puji Tuhan punya telat. Ada sebuah kesaksian, dan terima kasih untuk hubungan firman yang disampaikan banyak Pak Iskandar, Tuhan berkati, dan kami seluruh keluarga besar GPI Gunung Batu mengucapkan terima kasih. Kami nggak bisa ngasih apa-apa, kami hanya mengasih mengucapkan selamat datang saja. Hanya menyambut Bapak Ibu dengan segenap apa yang kami bisa, mungkin kurang ramah dalam bergaul, kami mohon maaf ya. Mengandung kejem-kejem bahwa itu memang wajahnya ya memang begitu, jadi jangan tersinggung, wajahnya memang begitu ya. Di wajah mungkin ada yang kelihatannya galak tapi hatinya itu sangat lembut ya. Terima kasih ya, lagi terima kasih buat Bapak semua yang sudah melayani. Saya persilakan Jasuti untuk doa syafaat, kemudian nanti dilanjutkan Pak Iskandar untuk menyampaikan doa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat pada saya. Kembali kami datang ke Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sore ini kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bangga Bapa mempunyai Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Engkau datang ke dunia ini Bapa. Engkau telah mengalahkan kuasa maut dan Tuhan
kehidupan kami, karena Engkau telah memanggil kami untuk kami datang hadir di tempat-Mu yang kudus, bertemu dengan Engkau Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat-Mu yang kudus Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Iskandar. Biarlah melalui firman sore hari ini Tuhan, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan kami Bapa. Biarlah melalui firman sore hari ini Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh membawa jiwa baru yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati hamba-Mu Bapak Iskandar beserta istri dan anak-anaknya Bapa, dimanapun mereka berada Bapa. Itu Engkau sendiri ya Bapa yang menempatkan mereka Bapa. Engkau terus pakai mereka Bapa untuk melayani Engkau, terlebih melayani orang-orang di sekitar mereka yang rindu haus akan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau selalu menyertai hamba-Mu ini Bapa, di dalam setiap tugas pelayanannya, di dalam setiap pekerjaannya. Roh-Mu yang kudus selalu hadir di dalam keluarga hamba-Mu ini Bapa. Biarlah berkat damai sejahtera senantiasa Tuhan curahkan di tengah-tengah keluarga ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui keluarga jemaat Tuhan GPI GTC Samawi Megah sore hari ini Tuhan, itu akan selalu membawa kemenangan bagi jemaat di tempat ini Bapa. Untuk kami selalu setia di dalam Engkau, kami bisa mengalahkan kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Engkau Bapa. Biarlah melalui firman sore hari ini Bapa, selalu membawa kemenangan bagi hati pikiran kami Bapa, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami membawa gereja kami Tuhan GPI WTC Ngandong Bapa. Kami percaya Tuhan, gereja ini ada oleh karena Engkau Tuhan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, Engkau terus pakai gereja ini Bapa, supaya gereja ini boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Bapa. Biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Bapa, dari sekolah minggu maupun para pemuda, remaja maupun lansia Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan memberkati semua jemaat di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, ada kalanya Tuhan jemaat ini selalu mengalami kebaikan yang dari Engkau Tuhan. Biarlah setiap masalah beban pergumulan yang mereka alami saat ini Bapa, itu selalu menguatkan iman mereka, supaya mereka tetap teguh percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami bawa untuk Bapak Gembala kami Bapak Sudono Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Gembala di tempat ini Bapak, yang boleh membawa kami untuk terus berjalan di depan kami, untuk terus membawa kami selalu setia di dalam Engkau Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu Bapak Sudono ini Tuhan, kami selalu dikuatkan, kami selalu diteguhkan Bapak, supaya kami selalu percaya bahwa firman-Mu itu firman yang hidup di dalam kehidupan kami Bapak. Biarlah Engkau memberkati istri dan anak-anaknya Bapak. Biarlah Engkau selalu mencurahkan berkat bagi keluarga ini. Engkau selalu menyertai keluarga hamba-Mu ini Bapak, di dalam setiap tugas pelayanannya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang selalu mengalir di dalam keluarga ini Bapak. Dimanapun keluarga ini Tuhan tempatkan, kami percaya keluarga ini boleh selalu membawa kebaikan bagi orang-orang di sekelilingnya, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka Bapak. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui hamba-Mu di tempat ini Bapak, banyak jiwa rindu yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak.
dan kehendak-Mu Bapa. Biarlah Engkau selalu menyertai mereka. Kami percaya Tuhan, masa depan anak-Mu ada di tangan-Mu Bapa. Engkau selalu memberikan keberhasilan bagi anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Engkau akan memberikan lowongan pekerjaan, membukakan lowongan pekerjaan bagi mereka semua Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sore hari ini Tuhan membawa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan memberkati mereka semua, keluarga di tempat ini Bapa, mencurahkan berkat damai sejahtera bagi mereka. Engkau selalu memberikan kecukupan ekonomi bagi mereka semua Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sore ini Bapa, kami bawa bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami ada di dalam kendali-Mu Bapa. Engkau juga akan memberkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat yang paling tinggi sampai yang tingkat sampai rendah Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati mereka, supaya mereka terus berpegang teguh kepada Engkau. Mereka selalu menjalankan tugas pekerjaan takut akan Engkau Bapa. Biarlah bangsa dan negara kami Bapa boleh selalu merasakan ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan yang dari Engkau Bapa, karena Engkau selalu hadir di dalam bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan kami membawa desa kami Bapa, di mana kami tinggal. Kami percaya Engkau akan terus memberkati desa kami di mana kami tinggal, supaya kedamaian, kesejahteraan Tuhan berikan di tempat ini. Kami boleh selalu hidup dengan damai sejahtera, hidup rukun dengan segala warga yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami membawa Tuhan gereja kami yang saat ini masih membutuhkan pembangunan untuk gedung sekolah minggu Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan atas gereja kami Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang gereja-Mu perlukan saat ini Tuhan, Engkau selalu menyediakan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah gereja kami Bapa, supaya kami terus percaya bahwa di dalam-Mu ada kuasa, ada kekuatan yang dari Engkau, sehingga apa yang gereja ini perlukan, Tuhan Yesus selalu hadir, Tuhan Yesus selalu sediakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sore ini Bapa, kami mau pulang meninggalkan tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menyertai ibadah pada sore hari ini Bapa. Dari awal pertama hingga akhirnya, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu hadir di tengah-tengah gereja kami Bapa. Sehingga sore hari ini Tuhan, kami selalu merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah kami, di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sudono dan juga segenap jemaat di GPI Gunung Batu BTC Family Ngandong ini. Dan saya percaya ini semua terjadi karena rencana Tuhan. Ya, jadi saya mau cerita sedikit, saya memberi apresiasi. Ide semula ini datang dari istri saya, Ibu Lisa Pilia. Satu hari dia berkata, yuk kita kapan sekali-sekali ke Ngandong, ya kita ikut kebaktian di sana. Ide semula sebetulnya hanya mau ikut kebaktian, ya. Tapi setelah kami komunikasi dengan Pak Sudono, malah Pak Sudono memberi kesempatan pada tim musik dan juga pemberitaan firman. Jadi akhirnya terjadilah apa yang hari ini. Tapi sebetulnya awalnya itu hanya sekedar istilahnya silaturahmi, ya. Tapi ternyata Tuhan ubahkan sedemikian sehingga terjalinlah kerjasama yang lebih baik. Dan saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan punya rencana, ya, untuk mempersatukan Ngandong dan Kudus supaya kita bisa bekerja sama dan pada gilirannya nanti juga ikut menjangkau yang lebih. Dulu pernah ada di tengah
tengah-tengah kita, yaitu Pak Lukas Tohar dari Melaan, dan juga mungkin Moses, ya, anaknya juga yang ada di Tayu sekarang. Dan biarlah semuanya ini boleh bekerja sama lebih baik lagi di kemudian hari. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa minta berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada sore hari ini Tuhan, kami percaya ini semua adalah atas kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Engkaulah yang menghendaki supaya kami bersama-sama bekerja sama mengandung dan kudus Tuhan, dan kami percaya ini semua bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana yang ingin Kau pakai untuk membangkitkan kembali Ngandung, untuk membangkitkan GPI yang ada di Kudus dan juga gereja-gereja lain yang ada di sekitar tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dan lebih daripada itu Tuhan, bangkitkan jemaat GPI Gunung Batu Ngandung ini supaya diberkati, supaya dipulihkan kembali, dibawa naik lebih tinggi dan jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami minta berkat yang dari surga dicurahkan atas kami semua pada sore hari ini. Diberkatilah Engkau, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah mata pencarian dan nafkahmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan, karena sesungguhnya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, bahkan sampai selamanya.